Kamu iman ke Allah Subhanahu wa taala. Meyakini dengan adanya sifat-sifat 20 yang wajib ke Allah, yang mustahil ke Allah. Mengimani terhadap i'tikad 50. Yuda-dadanya. Sehingga kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan mereka-mereka hari ini yang mencari di mana Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibu kata Bruno tipe 20 kana min, hanale tipe mustahil wa Allah yang 20. Kenapa? Ingin mereka mengkafirkan anak-anak kedanya ke depan. Perlewatnya Allah Ta'ala bersahabat dengan makhluk. Itu yang diharapkan oleh mereka. Tujuannya untuk mengkafirkan generasi-generasi kita di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قدموا أعمالكم لدار الآخرة تجدوا عندها فوزا ونجا. أما بعد Ta'zim wa takrim yang mulia pada guru kita bersama Abi Mumsi. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada beliau dan membimbing kitanya ke arah yang lebih baik. Ta'zim wa takrim yang mulia seluruh para PKM masjid, wabil khusus kepada seluruh jamaah IPS Kota Luxmawe dan seluruh para ibu-ibu yang telah berhadir di subuh yang mulia ini. Di awal subuh yang dirahmati oleh Allah ini, marilah kita memuja dan memuji Allah Dzul Jalali wal Ikram. Salam ma'as salam. Marilah sama-sama kita doakan semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil meniat i'tikaf di dalam masjid yang mulia ini, marilah kita melihat kembali sebuah kejadian yang terjadi tiap saat di Aceh, bahkan di seluruh dunia. Di mana bubena anak min yang lahir di permukaan bumonyo ban Bandung dalam kondisi telanjang. Nah, urung pegah tunggu lahirnya anak min di permukaan bumonyo dalam kondisi telanjang, itu faktor orang tuanya yang miskin. Wa urung ci igatin maka lahirlah anak dulu. Tinggal ulun buan kon laginya. Karena lahirnya anak seorang pejabat juga dalam keadaan telanjang. Lahirnya urang gatin juga telanjang. Ini membuktikan bahwa manusia yang lahir ke permukaan bumonyo membuktikan adalah makhluk yang hina. Maka manusianya merupakan makhluk yang hina. Tentunya mereka ingin mulia dan bahagia dunia wal akhirah. Ya perle manusianya mulia dunia wal akhirah. Maka manusia ini harus memiliki pakaian. Para ulama membagikan pakaian manusia kepada dua macam. Pakaian luar dan pakaian dalam. Untuk mulianya manusia dunia wal akhirah. Tumantah tunggu pakaian luar yang dipegang oleh para ulama. Tentunya yang kadang-kadang takalan legatanya lagi yang kata susunya. Namun apakah sedemikian pakaian luar yang dimaksud oleh para ulama? Takalan sebuah kejadian tubuhnya teroane muda yang berangkat dari Simpang Bulu. Itu baje oblong. Itu ilu-ilu. Sebuah Honda balap dari ini menuju ke masjid Jabal Nur Payapunten. Tibanya di masjid, ibadah hijab bak pula hayat tung semayang.
Selesai berwudu, kita menglambat saja. Oh, kita menglambat saja. Lumayan. Idang lagi kuimum dan gunung. Takbir Allahu Akbar. Dibaca Fatihah. Selesai membaca Fatihah, rukuk si pemuda tersebut. Allahu Akbar. Oh, wadai rukuk anak mudanya. Baca yang itu, wadai jak kuno, baca oblong, ilewe yang itu, ilewe. Ternyata baju oblong tersebut turun ke pundaknya. Itu tak kuat. Ilewe yang itu, kuno, itu gede bak punggung. Nasah semayang. Hana. Pakan hanasa. Perincun dulu luar. Karena baje oblong itu tak kuat. Ilewe itu gede bak punggung. Pakan hanasa semayang tunggu karena hanse baje yang tutup aurat. Pakan hanse baje yang tutup aurat. Karena dia tidak tahu bagaimana pakaian yang dipakai sehingga sah sembahyang. Hanai cukup iban pakaian model yang dia pakai sehingga tutup aurat dalam sembahyang. Bahkan hanai cukup dikarenakan mereka minimnya ilmu pengetahuan agama. Maka oleh karenanya jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakaian luar yang dimaksud oleh para ulama untuk manusianya mulia dan bahagia dunia wal akhirah. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan agama. Cuman punya model-model kuno semayang nah tapi model semayang aurat di luar. Semayang nah tapi terjawablah satu pertanyaan yang tanya urang rame tunggu rame dah kau urang semayang tu boleh mau. Rata-rata masjid na ura-ura bubuhnya na GPS na SMS dan lain sebagainya. Tapi bahkan urung semayang semakin leuh semayang semakin parah. Padahal Allah dijanjikan dalam Al-Qur'an, "Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar." Salat menegah kekejian dan kemungkaran. Pada kalian nunggu si jamaah tanya yang leuh itu semayang leuh bubut-bubut keji. Leuh itu bayang pada tamurumpah jijik yang pelaku pun mungkar. Lalu apakah tidak ada efek dari sholatnya? Hana betul ya Quran yang dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala benar. Namun model-model kuno sembahyang ini, sembahyang hadir selalu, namun tidak mencapai kepada sholat yang dapat menegah kekejian dan kemungkaran. Semayangkan gara-gara berilmu pengetahuan agama. Sholat karena melihat orang lain sholat. Tunggu karena ada kalian tanpa pernah mengundang guru. Dan tanpa pernah berguru untuk belajar ilmu agama. Sehingga sholatnya na'udzubillah summa na'udzubillah. Padahal jikalau kita mengkaji lebih dalam ayat Al-Quran. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. As-sholah yang dimaksud dalam ayat tersebut. Alif al-lil kamal. Menunjukkan sholat yang sempurna yang menghasilkan sholat menegah keji dan mungkar. Maka untuk mencapai sembahyang yang sempurna, seorang hamba harus memiliki 3 ilmu untuk mencapai sholatnya sempurna. Yang pertama, seorang hamba harus memiliki tasawuf. Kemudian dalam seorang hamba harus memiliki tauhid. Sehingga benar yang disembahnya. Tasawuf khusyuk dalam ibadahnya. Ibadah memang semata-mata karena Allah. Kemudian seorang hamba harus memiliki fikih yang sempurna. Cara berwudu beres. Cara sembahyang beres. Ayat sembahyang yang tak kelam sembahyang juga beres. Maka kombinasi 3 ilmu ini. Tauhid, tasawuf dan fikih. Menjadi seorang hamba mencapai sholat yang sempurna. Sehingga baru sembahyang ditanya menegah diri kita pribadi untuk melakukan sebab-sebab menjadi kita dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ke sembahyang yang dapat menegah kitanya untuk melakukan perkara-perkara yang mungkar. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya ini tugas kita bersama. Kalian cara-cara katanya
Kalian anak-anak katanya orangnya. Dumnokah kehidupan katanya. Dumnakah cara-cara katanya yang iluwa-iluwanya. Ini PR buat kita bersama. Bagaimana mengajak mereka pemuda-pemuda yang bertiap-tiap bahawa pilih-pilih jalannya. Nah, nak miat dalam kampung tanya yang anak mujadah. Yang tugas bagi katanya. Bagaimana merangkul mereka. Agar mereka jujur itu sembahyang yang betul. So, tugas kita juga bersama untuk kembali mereka berilmu dengan ilmu yang benar agar mencapai sholat yang sempurna. Tujuannya semoga dia mulia dan bahagia di dunia wal akhirah. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pakaian yang pertama yang dimaksud oleh para ulama adalah ilmu pengetahuan agama. Yang kedua, untuk manusianya mulia dunia wal akhirah harus memiliki pakaian dalam. Tak ada duri danyo pakaian dalam lagi yang tergambar dalam bule katanya. Namun apakah itu yang dimaksud oleh para ulama? Tentunya bukan jamaah yang berbahaya. Pakaian dalam yang dimaksud oleh para ulama agar manusia ini mulia dan bahagia adalah iman dan takwa. Berbicara tentang keimanan seorang hamba, juga ini harus dilalui oleh ilmu pengetahuan agama. Tamu iman ke Allah Subhanahu wa taala, meyakini dengan adanya sifat-sifat 20 yang wajib ke Allah, yang mustahil ke Allah. Mengimani terhadap i'tikad 50 juda-dadanya sehingga kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan mereka-mereka hari ini yang mencari di mana Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibu kata Bruno tipe 20 kana min, hanale tipe mustahil wa Allah yang 20. Kenapa? Ingin mereka mengkafirkan anak-anak kita ke depan. Perlewatnya Allah Ta'ala bersahabat dengan makhluk. Itu yang diharapkan oleh mereka. Tujuannya untuk mengkafirkan generasi-generasi kita di masa yang akan datang. Oleh karenanya jemaah yang berbahagia, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala juga belum terlepas dari ilmu pengetahuan agama. Iman dan takwa, dan di saat seorang hamba untuk takwa dirinya kepada Allah, menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun tidak terlepas dari ilmu pengetahuan. Artinya hana hidup utah yang diukur oleh Allah Subhanahu wa taala, hana hidup kubut. Hana itu ridha yang gedam oleh Allah taala, tidak tahu dia mana yang dilarang oleh Allah. Maka ini diketahui oleh anak-anak kita hari ini, hidup oleh cara-cara katanya melalui pengajian-pengajian. Maka jamaah yang berbahagia, di saat katanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak susah seperti orang-orang yang susah uronya. Susah dengan permasalahan rezeki, susah dengan permasalahan pribadi. Hi sangtip dalam dunia, tapi solusi hana agaknya. Sementara Allah menjanjikan dalam Al-Quran kepada orang-orang yang bertakwa, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. So yang memang takwa ke Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan oleh Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah senantiasa memberikan solusi jalan keluar kepada orang tersebut. Di saat kita nyoba takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, dua buah pakaian dibekali para ulama untuk kita nyonya mulia dan bahagia dunia wal akhirah. Dua buah yang pertama ilmu pengetahuan agama, yang kedua iman dan takwa. Mudah-mudahan dengan dua ilmu ini kita